Indonesia, engkau ini milik siapa? Katanya, aku adalah penghunimu, tapi aku tak bisa meraihmu. Katanya, harta bumi ini milikku, tapi semuanya dirampas. Katanya, pendidikan di sini bisa diraih, tapi ternyata aku sulit menjangkaunya. Katanya dan katanya, nyatanya di negeri ini korupsi melanda, kemaksiatan merajalela, dan itu semua menggantikan moral, keadilan, integritas. Oh, Indonesiaku, jika engkau masih seperti ini, bagaimana kabar anak cucuku? Di suatu malam, dua orang petani yaitu Pak Eka dan Pak Ali tengah berbincang di beranda rumah Pak Ali. Obrolan mereka berisi tentang kehidupan mereka sebagai seorang petani yang tidak maju-maju dan masih jauh dari kata sejahtera. Malam itu juga akan ada sebuah rapat di koperasi unit desa. Sampai malam ikut rapat ya? Iyalah, kita kan bahas tentang simpanan kita. Itu paling penting harus ikut. Lah iya, Pak Bupati janjinya kemarin mau menyesalkan kita petani-petani ini. Tapi kok nyatanya sekarang koperasi itu mau narik uang simpanan kita buat bayar pokok-pokok itu lah. Ngene iki aku benci ya. Nah, Aku kayak gini nih pemerintah ngapusi. Lah, iya. Lah, katanya mau mensejahterakan petani. Padahal kemarin waktu saya dengar pidato Pak Presiden, itu katanya RAPBN 2015 itu subsidi BBM dinaikin lagi. oh kok? Iya, sedangkan untuk para petani seperti kita ini nggak dapat apa-apa. Lah itu, padahal kita ini petani selalu dikatakan sebagai tonggak perekonomian bangsa. Kemarin juga di pidato pengantar, katanya uang pemerintah itu anggarannya naik ratusan triliun, tapi nggak ngerti itu uangnya lari kemana. Iya. Nah, kalau misalkan pejabat jahat ya paling kalau itu pasti digarmo. Bukan hanya pengadaan untuk petani. Lah ya. Bahkan untuk pengadaan Al-Quran dan haji pun itu masih tidak dikasih. Lah itu cocok itu memang pemerintah sekarang. Masih nyantai-nyantai. Iya, Pak. Kami lupa nang KUD. Nah, iya Pak, nanti kita nyusul. Nah, ini baik kok masih di sini Pak. KUD lah, masa mau kemana lagi? Oh iya sih Pak. Tumben nggak pakai mobil, Pak. Mas, apanya Pak? Yus, barengan wae, Pak. Ayo, Pak, monggo, Pak. Dalam rapat KUD itu, Pak Fajar selaku Kepala Kantor Pertanian Kecamatan menyampaikan alasan kenapa petani-petani dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu, kulo kumpulkan semua petani desa ini untuk membahas apa yang kulo sampaikan tempoh hari yang lalu. Seperti yang kita ketahui, distribusi pupuk dan obat-obatan lain untuk kabupaten kita itu terhambat karena cuaca dan jalan buruk. Tapi menurut distributornya, kabupaten-kabupaten sebelum kita lah yang jalannya rusak sehingga distribusi pupuk dan obat-obatan itu sulit mencapai kabupaten kita. Nah, dari distributor tersebut dikatakan untuk mempermudah kelancaran distribusi pupuk dan obat tersebut, tentu ada yang bisa memperhalusnya di Bapak tahu sendiri kan. Nah, jadi sekitar 50% simpanan Bapak Ibu di koperasi unit desa itu kita alihkan bagaimana, yang artinya berjumlah sebesar 30 juta rupiah. Begitu Bapak Ibu. Nyuwun pangapunten, Pak. Tapi apa kalau 50% itu nggak kebesaran, Pak? Lah itu belum tentu, Pak. Kembali dalam satu musim tanam 50% itu nggak bisa turun dikit apa ya? Iya Pak, apalagi kita di sini ini baru biayain anak kita ke sekolah loh Pak. Belum lagi saya kemarin itu udah biayain anak saya masuk di universitas dibayarin. Ya, uang saya habis loh Pak. Iya, Pak. Itu 50% kebanyakan itu. Nggak boleh seperti itu, Pak. Ini wae nih. Saya pastikan dan jamin uang Bapak Ibu itu benar-benar kita manfaatkan untuk distribusi pupuk dan obat-obatan. Ya Bapak Ibu sekalian tahu dong saya. Mungkin pas saya
saya korupsi, nggak mungkin saya korupsi. Nek saya ki, biar bapak ibu tahu di kabupaten kita saya menjadi pejabat terbaik di kantor pertanian. Saya Yo. pastikan orang bapak ibu demi kebaikan kita bersama. Oke Pak, bukan masalah percaya dan nggak percaya sama Bapak, tetapi ya kita mau dipastikan aja kalau uang kita itu memang betul digunakan buat itu, gitu Iya, loh. Pak. Ya wes kan saya udah ngomong, saya pastikan dan jamin. Nah, mana lo? Oke, Pak. Oke, Iya, Pak. kita awasi bersama wae gitu lah, Pak. Ya setuju semua tak? Oke, Oke, oke. terima kasih. Mungkin cukup ya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, Pak Eka dan Pak Ali mencium bau busuk dari pengadaan pupuk itu. Akhirnya mereka berdua melaporkan kegiatan itu kepada unit pelayanan dan pengaduan kabupaten secara online karena diduga terjadi penyelewengan. Laporan mereka pun ditindaklanjuti dengan dugaan mereka benar adanya. Kak, Apa? wes dulu ini kok lihat orang hari ini enggak? Burung ya, nopo Bang? Nih, tuh. Ini kan Pak Fajar. Walah dalah. Iki Pak Fajar tenanan iki yo. Iya, Pak Fajar. Nopo iki Pak Fajar? Pak Fajar kepala kantor pertanian to iki? Iya. Nih, gara-gara kasus penyimpanan uang petani, seorang pejabat kantor petani ditangkap. Wah, betul berarti dugaan kita, Li. Berarti Pak Fajar ki emang menyalahgunakan uang kita kemarin. Dari alasannya dengan gelagatnya aja wong udah beda kayak ngono kok. Pasti kok. Iya ya, sebenarnya saya masih nggak percaya sih sebenarnya sama Pak Fajar Pak Mono. Saya kira Pak Fajar itu orang yang baik. Seperti kita kan dia orang yang selalu memberikan pencitraan yang baik kepada kita. Yo koyo pejabat ngene-ngene kowe lah. Iya, tapi ya saya kok berani tega-teganya ya mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepada dia gitu. Ya namanya juga pejabat, Li. Yo, Yo wis lah. Yuk kita Tahu teman-teman yang lain, ayo. Teman-teman aja. Yo wis, ayo. Woi. Akhirnya, Pak Fajar terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dari vonis pengadilan terlihat bahwa uang 30 juta yang ia katakan untuk diserahkan ke distributor pupuk itu nyatanya hanya 10 juta yang diberikan. 5 juta lainnya diberikan kepada atasannya dan 15 juta sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam vonis itu juga dikenai hukuman kepada atasan Pak Fajar di kantor pertanian kabupaten beserta distributor pupuk itu. Di tanah ini, di tanah nasionalisme ini, rapalan doa bergabung bersama patriotisme. Di tanah ini, sembah sujud bergabung dan menikah dengan ayat suci Al-Quran. Saya berkata, Indonesia akan sejahtera. Di tanah ini, negarawan-negarawan muda akan tumbuh, lahir, dan berkembang sehingga mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat. Di tanah ini, tanah Indonesia, semuanya akan menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi yang dibangun oleh negarawan muda. Dirampas haknya